Baik, sekarang sudah pukul 9.25 dan waktu istirahat sudah berakhir. Untuk teman-teman yang masih mematikan kamera, kami mohon untuk dapat dihidupkan kembali. Ayo semuanya nyalakan kamera lagi. Di sini sudah kelihatan Afril, Aldrich, Nadine, Kenny. Ayo semuanya dinyalakan kembali. Oke lah, oke. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kami ada pertanyaan untuk teman-teman. Ya, pertanyaan itu adalah apa yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar kata-kata Papua dan Kalimantan? Jika ingin jawab, bisa raise hand. Oh, itu. Oke, ada Kayla. Boleh, silahkan. Papeda makanannya. Papua. Gimana? Papeda. Oh iya, makanannya, makanan khasnya. Benar-benar. Oke, Oke, ada boleh. lagi mungkin? Ada Freya? Pulau di mana masyarakatnya tidak mempunyai banyak akses kepada edukasi, dan lain-lain. Oh, Iya. oke, menarik mana? Oke. Itu ada KL lagi tuh. Jadi Terima kasih. Oh iya, KL, gimana KL? Ingat pulaunya yang besar dan Kalimantan yang sedikit warganya. Oke. Oh, oke. Oke, jadi seperti Freya tadi oh, tunggu, ada Atar. Sekali lagi yang terakhir, Atar. Ya, Bagaimana terakhir Atar? ya. Kayaknya bahan yang bisa dibuat kayak dari batang pohon gitu. Oh, iya, Benar-benar. benar. Ya. Oke. Oke. Jadi saya ingin tanya sekali lagi. Jadi kalau sekolahnya mereka sedikit terbelakang atau bagaimana, tapi kalian membayangkan sekolah di sana bagaimana? Boleh diangkat Baik. tangan lagi? Bagaimana bayangan sekolah di sana? Boleh, Seru, Rasha. Ines. Mungkin kalau banyak sekolah yang berada di desa-desa terpencil gitu, karena banyak anak-anak juga yang membutuhkan pendidikan, tapi mereka kurang bisa untuk kayak membayar sekolah. Jadi makanya baik banget sekolah yang ada di desa-desa terpencil gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi Freya. Silahkan Freya. Mungkin hanya ada seseorang yang menggelar karpet dan karpetnya mungkin tidak senyaman yang kita bisa beli di misalnya Pulau Jawa. Di sini pokoknya mereka hanya mungkin menulis dengan areng, ya begitu, dan memakai buku-buku yang bekas. Sedih. Oh iya. Oke. Oke. Oke, terima yang kasih, terakhir, menarik. Kenny. Mungkin fasilitas sama edukasi terbelakang karena tidak memiliki akses kepada daerah-daerah lain. Oke. Di meeting chat juga ada dari Kenneth, dia bilang kalau di situ mungkin seru, dan juga ada Miss Gita yang bilang kalau mungkin sulit dijangkau karena jalanannya sulit dan transportasi umumnya sedikit. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita sangat beruntung karena seperti yang dikatakan oleh Bu Vina tadi, kita kedatangan seorang pemuda-pemudi yang memiliki pengalaman mengajar di Papua dan di Kalimantan secara langsung. Beliau akan sharing bagaimana kehidupan di Papua dan di Kalimantan. Apakah sesuai dengan bayangan teman-teman, melebihi ekspektasi, atau mungkin tidak seberuntung kita? Ya, langsung saja kita simak talk show yang akan dimoderatori oleh Pak Tri dan Bu Vel dengan narasumber. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih Alden dan Rista. Baik, saat ini saya Tri Mardianto dan saya Valeri. Ya, kami akan bersama-sama membantu teman-teman semuanya untuk menyaksikan bagaimana nanti Kak Damar dan Kak Astrid untuk menceritakan tentang
pengalamannya ketika mengajar di Kalimantan dan Papua. Oh ya, teman-teman, supaya roh dari Sumpah Pemuda ini selalu terasa, maka nanti kalau saya mengatakan satu nusa, maka teman-teman menjawab satu bangsa, gitu ya. Kalau saya mengatakan satu nusa, maka teman-teman menjawab satu bangsa. Oke, kita coba ya. Satu nusa. Satu Satu bangsa. bangsa. Oke, mantap. Sekali lagi, satu nusa. Satu bangsa. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya mau bertanya nih sama Miss Val nih, Miss Val. Tadi kan di awal Alden dan Rista itu sudah membacakan isi Sumpah Pemuda. Nah sekarang untuk kaum muda zaman sekarang ini, generasi muda sekarang ini, kira-kira bagaimana sih untuk bisa mewujudkan isi Sumpah Pemuda itu, Miss Val? Ya Pak Tri ini. Nah teman-teman, bagus sekali nih pertanyaannya Pak Tri ya, bagaimana mewujudkan Sumpah Pemuda ya. Nah untuk menjawab ini, pagi ini kita kedatangan 2 orang muda sebagai narasumber. Jadi beliau berdua ini akan menceritakan pengalaman ketika dalam mewujudkan isi Sumpah Pemuda. Ya, beliau berkarya di bidang pendidikan dan menjadi pengajar muda di daerah 3T. Apa itu 3T? Ada yang tahu? Apa itu 3T? Ada yang tahu mungkin? Belum. 3T itu adalah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah apa ya? Apa yang dimaksud terdepan, terluar, dan tertinggal? Nanti bisa kita dengarkan langsung dari 2 orang narasumber kita pagi ini. Siapa saja mereka Pak Tri? Oke, baik. Jadi narasumber kita ini sudah terlihat di layar, ada Kak Damar, ya, Damar Widiseta. Beliau ini pernah mengikuti program SM3T, kemudian berkarya di Papua, jauh di ujung timur Indonesia ya. Kemudian juga di sebelahnya ada Kak Hendrika Astrid. Nah ini kalau Kak Hendrika Astrid, mereka buat lihat ceria-ceria ya. Inilah gambaran anak muda Indonesia, ya, selalu ceria. Baik, Kak Hendrika Astrid ini pernah ikut dalam gerakan Indonesia Mengajar dan berkarya di Sebatik, Kalimantan. Nah, tentang bagaimana pengalaman mereka berdua mendampingi ikut berkarya dalam pertumbuhan pendidikan di Indonesia, kita akan dengarkan. Untuk itu kepada Kak Damar, silahkan saya berikan kesempatan Kak Damar untuk menceritakan pengalamannya. Monggo. Oke, terima kasih Pak Tri untuk kesempatannya. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin untuk Mr. Niko membantu saya untuk share screen. Oke, terima kasih. Halo semua anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Damar Widiseta. Saat ini kesibukan saya mengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan berbagi karena waktu yang tidak lama. Saya akan berbagi pengalaman saya, berbagi cerita saya ketika pada waktu itu saya mengajar di Papua. Jadi saya tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Tri, saya adalah alumni SM3T, Sarjana Mendidik Daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Saya tadi tertarik dengan beberapa dari kalian yang mengatakan soal Papua. Papua itu jauh, alat transportasinya susah, kemudian ada hasil kerajinan yang terbuat dari kulit kayu, itu betul sekali. Namanya noken, nanti saya akan ceritakan. Kita akan mulai ceritanya dari sini. Silahkan untuk slide selanjutnya Pak Niko. Nah, ketika itu saya bertugas di Distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Jadi kalau di sana itu tidak menggunakan istilah kecamatan. Kalau di Jawa kan kita menggunakan istilah kecamatan ya. Nah, distrik itu kurang lebih sama tingkatannya. Distrik Okika ini terletak di Pegunungan Tengah seperti yang ada dalam peta itu. Dia ada di deretan Pegunungan Tengah Papua, yang tidak jauh dari Puncak Mandala ya. Puncak Mandala itu salah satu puncak
yang tertinggi di Papua. Di sana ada salju ya. Kalau di luar negeri kan kita biasa melihat salju, tapi di negara tropis itu salah satu tempat di mana kita bisa melihat salju itu di Papua. Dan distrik Okika ini juga dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea, ya, tidak jauh dari sana. Lalu bagaimana untuk sampai ke Okika ini? Tadi ada yang cerita soal transportasi yang susah. Nah, ini adalah alat transportasi yang digunakan di sana, ya. Jadi tidak ada pesawat besar, tapi di sana menggunakan pesawat kecil, pesawat perintis. Tidak ada juga alat transportasi darat di sana. Jadi pesawat ini jadi satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan. Manfaatnya sangat luar biasa untuk masyarakat di pedalaman. Selain untuk mobilitas, untuk mengangkut orang, pesawat ini juga digunakan untuk mengangkut barang, kebutuhan masyarakat di pedalaman. Kadang juga untuk keadaan emergensi, misalnya ada yang sakit, kehadiran pesawat perintis seperti ini sangat menolong sekali, ya. Jadi untuk jarak tempuh ke Okika, waktu tempuh maksud saya itu dari Jayapura, dari Sentani International Airport itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Next, untuk slide selanjutnya. Nah, ini adalah distrik Okika dari udara. Waktu itu ketika mau sampai, saya sempat mengambil gambarnya. Kalau dilihat itu hijau semua di sekelilingnya. Lalu di bagian tengah itu ada seperti garis memanjang berwarna hijau muda. Nah, itu adalah airstrip-nya, di mana biasanya pesawat perintis mendarat di situ. Ini sangat unik karena landasannya hanya terbuat dari tanah saja, dan yang membuat landasan ini biasanya warga sendiri. Mereka kerja bakti bersama-sama bergotong royong membuat landasan, dan di sebelahnya itu ada yang kecil-kecil berwarna putih, itu adalah kompleks perumahan, kompleks sekolah, ada gereja juga di situ. Kurang lebih seperti itu situasinya di sana. Selanjutnya. Oke, pertanyaan awal, apa sih motivasi saya untuk mengikuti program SM3T ini? Tentu ada beberapa motivasi kenapa kok kemudian saya mau, padahal di sana itu tidak mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Slide selanjutnya. Mr. Niko, terima kasih. Pada tahun 2013 kurang lebih 2012-2013 saya mengenal sosok Butet Manurung. Beliau sosok inspiratif sekali bagi saya, seorang aktivis pendidikan yang mau meluangkan waktunya keluar dari zona nyaman mendampingi anak-anak rimba di daerah Jambi. Ini bagi saya sangat inspiratif sekali karena ini semacam Kartini masa kini, ya, mencerahkan anak-anak di pedalaman dengan pendidikan. Ya, ini penyemangat bagi saya, apalagi ini sosok perempuan yang hebat. Jadi saya semakin terpacu. Slide selanjutnya. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah ketika negara sudah memberikan apa sih untuk warganya, untuk kita. Nah, kata-kata inspiratif, kalimat inspiratif dari Presiden Amerika waktu itu, John F. Kennedy, mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Ini pertanyaan tamparan bagi kita semua, dan sekaligus memotivasi saya untuk terlibat dalam program SM3T ini. Saya ingin berkontribusi membangun negara kita ini, Indonesia, melalui pendidikan. Jadilah saya mengikuti program SM3T ini. Selanjutnya. Bagaimana situasi, kondisi, dan tantangan pendidikan di Okika, distrik saya bertugas? Kurang lebih gambarnya seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ya. Ada yang mengatakan transportasinya sulit, sudah betul tadi. Transportasinya hanya pesawat saja, dan itu pesawat perintis, kemudian segala keterbatasannya di tengah hutan, ya. Nah, sebagai informasi, saya tidak datang sendiri, saya datang
sebagai tim ketika bertugas di sana. Ada Ibu Parti, Ibu Isti, saya sendiri, Pak Sualdi, dan Pak Fatoni. Kami berlima memiliki latar belakang yang berbeda, tapi karena kami berlima ini, kami teringat dengan karakter superhero waktu itu, waktu kami masih kecil, Power Rangers ya. Power Rangers itu kan jumlahnya berlima, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini menjadi penyemangat kami. Wah, ini kayak Power Rangers nih kami di pedalaman. Tapi kalau Power Rangers itu menyelamatkan dari monster-monster, kami menyelamatkan anak-anak di pedalaman melalui pendidikan. Ya. Selanjutnya, nah waktu kami datang di sana, satu kata yang kemudian muncul di kepala kami adalah calistung, baca, tulis, dan hitung. Ya, karena memang pendidikan di sana cukup jauh tertinggal dibandingkan kita yang di Jawa ini. Apalagi kami mengalami peristiwa yang tidak terlupakan pada waktu itu ketika pertama kali kami di sana, terus lalu kami melihat ada pasar, kami kemudian pergi ke pasar, ada mama-mama yang menjual hasil buminya. Waktu itu ada pisang, kami tertarik kok pisangnya segar sekali ya, kita ingin beli pisangnya itu. Waktu itu mama-mama Papua itu mengatakan kalau satu sisir pisang itu harganya 15.000 seingat saya ya, 15.000. Tapi mama itu juga menjual pisang tapi setengah sisir saja. Kemudian kami tanya, kalau setengah sisir ini berapa mama? Nah, mama itu menjawab kalau setengah sisir itu 5.000 Pak Guru. Terus kami berpikir, kalau begitu kami beli yang setengah sisir tapi 2. Oke. Di saat itu kan satu sisirnya 15.000, tetapi setengah sisir saja 5.000. Itu bagi kami hal yang menggelikan dalam artian, wah untung ya kita dapat lebih murah, padahal kan jumlahnya sama dari segi jumlah, tapi harganya lebih murah. Tapi di sisi lain itu adalah keprihatinan bagi kami. Ternyata tidak hanya di usia anak sekolah, tapi juga orang-orang dewasa di sana memang dari segi pendidikan sangat kurang sekali. Jadi concern kami waktu itu memang fokus pada baca, tulis, dan hitung ya, seperti yang terjadi pada gambar ini. Saya sedang mengajar berhitung. Dan di gambar selanjutnya, nah ini kami juga mengajarkan anak-anak kecil di sana untuk mulai mengenal huruf. Ini sebenarnya ada beberapa anak yang belum usia sekolah, tapi karena melihat kakak-kakak mereka itu bersekolah, mereka mau ikut. Ya, jadi kami mengakomodir juga anak-anak kecil ini yang berpotensi untuk belajar. Selanjutnya, nah fisik anak di Papua itu luar biasa. Ya, mereka terbentuk oleh alam, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sana. Setiap hari Jumat itu mereka berolahraga sepanjang hari ya, dari pagi. Ada yang bermain voli, ada yang bermain sepak bola, di lapangan bagian bawah itu ada yang bermain sepak bola. Ternyata ini kebiasaan yang terjadi di sana. Jadi anak-anak itu, kalau kita biasanya sekolah dari hari Senin, kalau full day school itu hari Senin sampai Jumat ya, sore. Tapi kalau yang tidak full day kan dari hari Senin sampai Sabtu. Nah ini di sana ternyata sekolah sampai hari Kamis saja ya. Karena mungkin jumlah guru yang terbatas, jadi Bapak Ibu gurunya sampai hari Kamis saja tenaganya sudah habis. Sehingga anak-anak hari Jumat itu mereka berolahraga. Dan di hari Sabtunya, pada slide berikutnya, nah mereka kerja halaman. Istilahnya kerja halaman. Jadi kegiatan bersih-bersih sekolah. Di sana itu tidak ada tukang kebun, seperti kalau di sekolah kita di Jawa kan tukang kebun biasanya sudah ada ya. Di sana anak-anak sendiri yang merawat sekolah mereka, merawat sendiri lingkungan kelas mereka. Nah, termasuk juga dalam kegiatan bermasyarakat, anak-anak sekolah juga menjaga kebersihan. Ini adalah kebersihan air strip, jadi mereka memotong rumput dari anak SD sampai yang dewasa terlibat. Nah, ini menjadi keprihatinan kami karena anak ternyata tidak mendapatkan ilmu secara penuh, sehingga kami berlima fokus bagaimana caranya mengubah kebiasaan anak yang biasanya sekolah sampai hari Kamis saja, supaya full sampai hari Sabtu. Tidak mudah mengubah kebiasaan lama yang seperti itu ya. Awal-awal anak-anak itu protes, maunya olahraga. Nah, tapi ada titik balik, semacam titik di mana mereka itu tercerahkan
ketika mereka itu saya dampingi bersama teman-teman itu, mereka mengalami yang namanya proses tidak tahu menjadi tahu. Ternyata ada kepuasan tersendiri bagi mereka, dan ternyata mereka memang sungguh-sungguh haus akan ilmu. Ini terbukti setelah mereka merasakan senangnya belajar itu, mereka berubah drastis sekali. Seperti di slide berikutnya. Next slide. Oke. Nah, ini yang terjadi. Anak-anak sangat bersemangat, bahkan ketika kami, Bapak Ibu guru di rumah belum masuk ke sekolah, sudah jam 7, mereka datang ke rumah kami lalu sambil berteriak di luar itu, Ibu guru kita mau masuk sekolah, Pak guru kita mau sekolah. Itu titik yang luar biasa. Bahkan ketika misalnya mereka, saya beri tugas sederhana saja, menulis, menyalin ya, mereka kan membaca tulis hitung ya. Menyalin teks saja, kalau mereka belum selesai tapi bel istirahat sudah berbunyi, mereka belum mau istirahat. Kalau bel pulang sudah berbunyi tapi mereka belum selesai, mereka belum mau pulang. Itu luar biasa sekali bagi kami. Oke, selanjutnya bagaimana sih sikap warga lokal dalam menerima pendatang, kaitannya dengan toleransi antar suku. Cerita yang menarik juga, kami berlima ini memang tadi saya sampaikan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kebetulan dua teman saya juga seorang perempuan Muslim yang mengenakan jilbab. Ini pertama kalinya warga di pedalaman itu melihat secara langsung hidup berdampingan selama 1 tahun dengan orang lain datang yang memiliki agama yang berbeda. Ini luar biasa sekali. Kadang anak-anak itu sampai yang jujur-jujur, biasanya anak-anak kecil kan jujur ya. Sampai kadang meledek teman saya, ibu guru tidak punya rambut itu. Anak-anak kecil itu kan polosnya mengatakan demikian, tetapi ketika mereka diberi kesempatan, coba pegang kepalanya ibu guru, mereka baru percaya, oh iya ada rambutnya. Ini pengalaman luar biasa bagi kami, juga bagi warga di sana. Selanjutnya, jadi kami memang tidak hanya fokus untuk mengajar saja, tetapi juga terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, termasuk juga di sini ada puskesmas pembantu yang sangat sederhana, hanya saja memang tenaga medis tidak standby di situ. Karena kami kebetulan ada yang memiliki pengetahuan soal obat-obatan, jadi kami meminta izin kepala kampung untuk membantu. Kalau misalnya ada yang sakit ringan saja ya, ada yang luka ringan, kita bantu untuk pengobatan ya. Nah, ini yang tadi disebut ada yang mengatakan ada tas yang terbuat dari kulit kayu. Nah, ini yang digunakan untuk menimbang dalam kegiatan posyandu ini. Ya, jadi di sana tidak ada jarik seperti di Jawa ya. Mereka menggunakan yang disebut dengan noken ya. Noken itu adalah noken adalah tas tradisional Papua yang dibuat dari kulit kayu, serat kulit kayu yang fungsinya bermacam-macam. Bisa untuk mengangkut hasil bumi, bisa untuk mengangkut kayu bakar, dan juga seperti ini digunakan untuk menggendong bayi. Di sana digunakan juga noken itu. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, nah kedekatan kami dengan warga ini juga diapresiasi oleh kepala kampung waktu itu. Kepala kampung Okelwel, Bapak Yunus. Kepala kampung itu kalau di pedalaman itu adalah orang nomor 1. Dia bilang apa, semua warganya pasti ikut. Nah, sebuah kehormatan bagi kami. Beliau ini berkenan datang ke rumah kami, ke tempat kami tinggal di sana, mengajari kami bagaimana sih mengolah buah merah. Buah merah itu buah endemi, buah asli di Papua. Supaya bisa kami konsumsi, bisa kami makan. Warnanya merah seperti itu. Biasanya kalau kita di sini tinggal beli namanya minyak buah merah untuk kesehatan ya. Kami di sana langsung dari sumbernya. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Selanjutnya, nah, puncak dari pengabdian saya bersama teman-teman di Papua adalah ketika dengan sukacita, dengan kegembiraan, anak-anak merayakan pengumuman kelulusan. Waktu itu kelulusan siswa kelas 9 ya. Itu pengalaman pertama bagi saya, diangkat oleh anak-anak itu diarak keliling sekolahan.
karena mereka saking bahagianya, gembiranya, sebagai ungkapan terima kasih mereka kepada guru mereka yang menemani mereka belajar. Cara mereka sangat unik dan baru bagi saya. Tidak hanya anak-anak yang datang, tapi juga orang tua juga ikut menemani mereka. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagian dari terakhir dari cerita saya. Makna yang dapat saya ambil apa sih dari pengalaman ini? Saya meringkasnya dalam kalimat, dalam hidup yang singkat ini setidaknya kita dapat memberi warna dalam kehidupan. Ya. Saya sangat bersyukur sekali memiliki pengalaman berbagi, tumbuh bersama anak-anak di OKIK. Mimpi mereka pasti tinggi sekali, ada yang pengen jadi pilot, ada yang pengen jadi dokter, jadi guru, dan sebagainya. Dan saya menjadi bagian perjalanan hidup mereka adalah pengalaman yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu pengalaman cerita saya. Setelah ini ada video, video pendek saja, yang kurang lebih menggambarkan situasi di Papua itu seperti apa. Mohon bantuannya Mr. Niko untuk diputarkan. Oke, terima kasih. Begitu Pak Tri, pengalaman saya ketika mengajar, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, adik-adik semua. Wow, terima kasih Kak Damar. Sangat-sangat menyatu dengan alam gitu ya. Jadi tadi yang apa yang disampaikan bahwa Kak Damar ini menjadi pengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Berarti tertinggal itu adalah, maksudnya adalah daerahnya memang tertinggal begitu ya Kak Damar, lalu terluar adalah berbatasan dengan negara tetangga begitu. Betul sekali. Tanya Kak Damar. Iya, jadi 3T itu terdepan itu dalam artian memang berbatasan langsung dengan negara lain ya. Kalau di tempat saya di OKIK itu memang berbatasan dengan Papua Nugini, itu terdepan. Terluar itu memang dia jauh dari ibu kota, jadi memang posisinya di luar sendiri. Dan juga tertinggal dari segi fasilitas, kemudian ya terutama fasilitas ya, memang sangat-sangat terbatas sekali. Begitu. Baik, terima kasih Kak Damar. Saya mau cek anak-anak dulu nih. Satu Nusa. Satu bangsa. Satu bangsa. Baik. Oh, ulang. Oke, ulang, kurang semangat. Satu Nusa. Satu bangsa. Satu bangsa. Mantap. Selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin masih ada rasa penasaran, yang ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Damar dari ceritanya tadi, Miss Valerie persilahkan untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya boleh angkat tangan dulu. Yang ingin bertanya. Oh, ada Fraya. Ada Fraya. Baik, silakan Fraya. Oke, Kak Damar, saya punya pertanyaan. Ya. Kalau anak-anak di Kalimantan, di daerah-daerah sana, mereka mendapatkan buku-buku untuk pelajaran bagaimana ya? Gitu. Oh ya. Langsung dijawab? Boleh. Oke. Terima kasih Fraya untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk fasilitas buku pelajaran dan lain sebagainya itu ada berbagai macam cara ya. Bisa dari pemerintah memang sudah mengirimkan, tetapi kadang memang perlu waktu. Tapi ada juga yang aktivis-aktivis dalam dunia pendidikan itu bergerak bersama mengumpulkan donasi buku, misalnya nanti Fraya itu bersama teman-teman, ayo kumpulkan buku, nanti kita kirim ke Papua atau ke Kalimantan, itu bisa. Ya, jadi memang ada yang membantu untuk menyalurkan, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk mereka. Begitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Fraya untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Michelle. Silakan Michelle. Apa harapan Pak Damar untuk anak-anak atau warga-warga di Papua dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Oke, terima kasih Michelle untuk pertanyaannya. Harapan saya sebenarnya terjawab dalam misi saya ketika mengikuti SM3T itu. Sebenarnya anak-anak ini punya mimpi. Sama seperti kita di sini, seperti Michelle juga pasti punya mimpi. Ya, ada yang pengen jadi pilot dan sebagainya. Harapan saya mimpi-mimpi itu jangan kemudian redup hanya karena terbatas ya.
pasti ada orang-orang, ada kesempatan-kesempatan yang memungkinkan kita untuk terlepas dari belenggu-belenggu keterbatasan itu. Jadi yang intinya itu kita harus tetap bersemangat meskipun terbatas. Harapan saya anak-anak, dan itu sudah terjadi ya, terrealisasi. Beberapa anak saya itu yang kemudian kuliah, kemudian melanjutkan studi di Jakarta itu banyak sekali. Itu harapan saya, dan kemudian untuk kita semua, kita dapat berkontribusi juga untuk membantu mereka meraih mimpi ya, dengan cara kita masing-masing. Kalau saya tadi membantu mengajar, tapi kalau kalian bisa juga mendukung dengan cara misalnya berbagi untuk membantu mereka juga bisa. Tadi seperti yang Mbak Fraya, oh kalau misalnya mau membantu buku boleh tidak, nah itu bisa juga seperti itu, kita dukung satu sama lain. Begitu ya, Michelle. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Michelle. Oh, masih ada lagi, satu lagi ya, Devdan. Ada lagi? Ya. Oke, satu pertanyaan lagi, Devdan, silakan Devdan. Kak Damar, saya mau nanya. Iya, silakan. Apa yang membuat Kak Damar mampu bertahan selama 1 tahun di tempat yang terpencil? Oke, pertanyaannya yang sangat menarik sekali. Yang jelas, saya merasa bahagia, ya. Itu kunci yang menjadi penyemangat kenapa saya bisa bertahan di tempat yang seperti itu. Saya merasa nyaman, ya, karena memiliki kesempatan untuk tinggal bersama, tumbuh bersama dengan orang-orang yang mereka itu membutuhkan bantuan kita. Saya merasa diri saya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu rasanya menjadi penyemangat untuk saya, meskipun tinggal di pedalaman, meskipun terbatas, komunikasi itu sangat terbatas. Bahkan untuk menghubungi keluarga di rumah itu di Jawa ya, itu biayanya sangat mahal sekali. 1 menit itu biayanya 15.000. Jadi kalau masih halo itu 15.000. Itu dikalikan saja. Tapi ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain, ini adalah penyemangat saya untuk bisa mampu tinggal selama 1 tahun di sana. Begitu, Mas Devan. Thank you. You're welcome. Terima kasih, Devdan. Baik, teman-teman, masih ada satu narasumber lagi yang akan membagikan pengalamannya yang juga menarik ya tentunya. Mari kita dengarkan bersama sharing pengalaman dari Kak Astrid yang tidak kalah serunya. Oke, terima kasih Bu Vale dan Pak Tri atas kesempatannya. Terima kasih juga atas sharingnya Pak Damar, itu luar biasa sekali. Selalu bikin kangen ya kalau dengar cerita seperti itu. Nah, mungkin sebelum mulai memberikan sharing, kita bisa sama-sama menyaksikan video singkat tentang kondisi di Kalimantan. Dari Papua kita terbang ke Kalimantan. Monggo. Wah, Ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, terima kasih atas sudah diputarkan video. Mungkin sekarang kita lanjut nih. Dari video tadi, sebenarnya banyak sekali pengalaman yang bisa diceritakan ke anak-anak gitu ya. Kalau misalkan menceritakan mungkin bisa lebih dari 1 jam gitu ya, karena semua momen yang ada di video itu tuh sangat berharga dan berarti gitu buat saya. Oke, kita kenalan dulu kali ya teman-teman. Nanti saya akan menceritakan tentang pengalaman saya di Kampung Lordes, Sebatik, Kalimantan Utara. Next. Ya, nama saya Hendrika Astrid, saya saat ini 28 tahun, latar belakang saya ini sebenarnya S1 jurusan ekonomi, jadi saya bukan guru, terus saya pernah bekerja di bank, lalu ingin jadi pengajar muda, nah saat ini saya bekerja jadi koordinator program pelatihan di salah satu pemerintahan. Next. Nah,
saya ini jadi pengajar muda itu ikut program Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, di mana program ini itu punya semangat bahwa ketika mengirimkan orang itu tuh akan bisa memberikan manfaat lebih banyak daripada mengirimkan barang. Tapi bukan berarti mengirimkan barang itu tidak baik ya. Cuma ini semangat yang kita punya di Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, dan kita berharap dari kehadiran pengajar muda ini semua pihak bisa terlibat. Jadi bukan cuma kita saja yang bergerak, tapi pemerintah di sana, masyarakat di sana, relawan di sana juga ikut bergerak. Indonesia Mengajar sendiri punya tagline, yaitu setahun mengajar, seumur hidup menginspirasi. Tapi ketika saya sudah selesai mengikuti program tersebut, saya punya tagline pribadi karena program ini punya pengalaman yang luar biasa untuk saya. Jadi setelah setahun mengajar, seumur hidup saya terinspirasi. Nah, gimana sih ceritanya? Apa sih yang dilakukan di sana? Kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi motivasi jadi pengajar muda. Nah, mungkin kalau saya motivasi jadi pengajar muda karena memang saya bukan dari background pendidikan, gitu. Jadi saya sebenarnya punya rasa penasaran karena dulu waktu zaman-zaman kuliah mungkin ya, ada program TV di Net TV itu namanya Lentera Indonesia, dan di sana tuh meliput pengajar muda yang mengajar di daerah. Saya nonton itu tuh saya punya ketertarikan dan pingin rasanya ada di sana juga. Tapi karena setelah kuliah itu saya merasa saya pingin segera kerja, pingin punya uang sendiri, jadi keinginan itu tuh sempat pudar. Lalu ketika saya bekerja, saya sempat ditawarkan untuk jadi donatur UNICEF. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, kalau di jalan-jalan tuh banyak ketika pulang kerja ya, karena saya kerja di Jakarta. Halo Kak, mau nggak Kak bantu anak-anak di waktu itu di daerah timur, mungkin ya di daerahnya Pak Damar itu, kita berdonasi untuk mereka dan nanti UNICEF yang mengolah dananya di sana gitu. Nah, setelah saya ikut jadi donatur selama beberapa bulan, saya tuh jadi gelisah karena setiap bulan tuh saya dikirimin informasi update gimana sih anak-anak di timur sana, cerita mereka seperti apa gitu. Saya malah gelisah dan saya pingin kontribusi langsung jadinya gitu. Kayaknya nggak cukup deh cuma memberikan donatur saja gitu. Nah, karena itu saya coba memberanikan diri untuk resign dari pekerjaan saya waktu itu dan coba mendaftar jadi pengajar muda, dan puji Tuhan langsung diterima waktu itu. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ya keluar dari zona nyaman. Nah, selain itu saya juga ingin mengenal budaya Indonesia itu lebih dalam ya, karena saya sejak kecil itu cuma karena tinggal di Tangerang Selatan, saya ya hanya sekitaran Jabodetabek aja, nggak pernah keluar jauh dari Pulau Jawa, cuma sempat kuliah di Jawa Tengah, dan saya ingin punya pengalaman sebenarnya keliling Indonesia sih, tapi nggak harus keliling juga, ada di daerah Indonesia yang lain selain Pulau Jawa itu sebagai penduduk, bukan sebagai turis. Nah, itu motivasi. Nah, 3 motivasi saya jadi pengajar muda. Selanjutnya, nah, ketika terpilih jadi pengajar muda, saya ikut training. Nah, hasil training itu menempatkan saya di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, Pulau Sebatik itu lokasinya ada di pulau kecil di luar pulau besarnya Kalimantan gitu. Jadi dia pulau terpisah dengan alat transportasi. Ketika kita akan ke kabupaten atau daerah luar pulau, kita harus menggunakan speedboat karena kita nyebrang laut. Lalu di sana juga tanahnya subur sekali, teman-teman. Jadi walaupun di sana sudah beberapa jalan utama itu sudah diaspal, tapi tidak jarang itu mereka jalannya itu longsor kalau misalkan hujan karena tanahnya subur sekali. Tanam apa saja di sana pasti tumbuh. Di Kalimantan atau Pulau Sebatik ini juga perbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Nah, bukti-bukti perbatasannya atau batas-batas perbatasannya biasanya dibuat patok. Nah, ada bendera Indonesia di sini, itu melambangkan batas negara antara Indonesia dan Malaysia. Dan di sana itu rumah penduduknya masih rumah panggung adik-adik, karena
lokasi di sana itu masih berupa kebun ya. Jadi di bawah rumah masih ada binatang-binatang yang mungkin lewat tanpa kita tahu gitu. Walaupun itu sudah pemukiman penduduk. Oke, selanjutnya apa sih yang dilakukan di sana gitu? Di sana saya mengajar di sekolah negeri, di SD negeri 005 Sebatik Tengah sebagai guru muatan lokal karena kebetulan di sana gurunya udah cukup, jadi saya di sana istilahnya jadi guru bantu. Nah, lokasi ini gambaran sekolahnya itu seperti apa sih gitu. Jadi sekolah di sana ada 2 gedung, jadi kelas ada yang di bawah, ada yang di atas. Gedung yang di bawah itu udah berupa rumah panggung, tapi gedung yang di atas itu masih seperti di gambar yang kedua ini. Kita belum rumah panggung, langsung tanah. Jadi ketika hujan, kita belajar sambil becek-becekan di sana gitu. Selanjutnya, nah selain ada sekolah, di sana juga ada rumah baca yang misalnya didirikan oleh lokal champion, namanya Pak Daniel Lalang. Dia perawat yang memang datang dari luar Sebatik dan akhirnya beliau menetap di Pulau Sebatik karena menjadi profesinya sebagai perawat. Lalu dia punya ketertarikan untuk mendirikan rumah baca. Jadi dia punya kegelisahan juga atas kondisi pendidikan di sana. Nah, anak-anak di sana itu lumayan suka baca buku, walaupun memang mungkin mereka konsentrasinya belum terlalu dalam ya kalau misalkan untuk baca buku yang panjang-panjang atau seperti apa, tapi mereka sebenarnya suka baca buku. Dan karena di sekolah waktu itu ruangannya terbatas dan ya ruang kelasnya masih sangat terbatas, kita belum punya perpustakaan. Jadi kita waktu itu bikin perpustakaan bawah pohon. Bukunya saya pinjam dari rumah baca yang didirikan oleh Pak Daniel di Kampung Lordes. Selanjutnya, nah selain berkegiatan di rumah baca, saya juga punya aktivitas seru nih sama murid-murid saya di SD Sebatik, yaitu ada semacam memberikan mereka teman, kakak pena, jadi mereka bisa saling bertukar surat dengan kakak pena yang kenalan-kenalan saya yang ada di Jakarta, dan saya minta kakak-kakak pena ini memberikan mereka gambaran seputar profesi yang mungkin anak-anak ini tidak temukan di Sebatik gitu, karena mereka orang tuanya itu mayoritas itu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia atau berkebun gitu. Ketika mereka pindah ke Sebatik, mereka memilih untuk berkebun. Dan mungkin profesi yang mereka ketahui hanya sedikit ya, sebatas itu guru, abri, dan belum tahu ada profesi-profesi lain di luar sana gitu. Nah, gambar yang selanjutnya ini adalah salah satu pengalaman yang paling menarik dan membuat saya tersentuh gitu. Mungkin ini bukan hasil dari saya, tapi ini hasil dari kegigihan Bapak dan Ibu guru yang mendirikan sekolah di Kampung Lordes. Dulu ada 2 lokal champion juga yang sampai sekarang masih jadi guru di SD 005 Sebatik Tengah. Ada Pak Antonius dan Pak Andreas, dan Pak Hilarius. Mereka mendirikan sekolah yang awalnya di kolong-kolong rumah, sampai sekarang punya bangunan, walaupun bangunnya masih belum semuanya bisa rumah panggung. Lalu saat pelepasan siswa-siswi kelas 6, alumni dari SD Negeri 005 Sebatik Tengah ini menceritakan sharing pengalaman mereka ketika mereka sudah berhasil ya, istilahnya berhasil. Bagi masyarakat Kampung Lordes, profesi kakak-kakak yang tampil ini sudah termasuk berhasil. Cerita yang pertama dari Kak Hendrikus yang menjadi security di Bank BUMN. Nah, kalau menjadi security itu kan harus minimal lulusan SMA, teman-teman. Dan di sana itu tidak semua anak-anak bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah sampai SMA. Gitu, karena walaupun sekolahnya benar-benar gratis, karena ada BOS, itu jarak antar sekolah ke rumah itu cukup jauh, jadi orang tua perlu memikirkan juga gimana caranya anak-anak bisa sampai
Halo, halo. Oke. Suaranya masih terdengar? Ya, masih terdengar Mbak. Tadi sempat terputus. Oh iya, maaf ya teman-teman semua. Nah, ini saya lanjutkan sedikit. Ini cerita dari apa namanya alumni SD Negeri 005 Sebatik Tengah. Ada cerita dari Kak Hendrikus, dia lulus SMA lalu menjadi security di Bank BUMN. Lalu selanjutnya ada cerita dari sebelumnya ada cerita dari Kakak Dina yang dia ini apa namanya setelah lulus SMA dia harus meninggalkan orang tuanya, dia mengumpulkan uang di kabupaten untuk kuliah di Malang. Setelah kuliah di Malang akhirnya dia balik lagi ke Sebatik, dia jadi guru SMA. Dan ada pengalaman juga dari Kak Sarlin di mana dia waktu itu sempat putus sekolah 1 tahun karena ikut orang tuanya ke Malaysia membantu untuk di kebun kelapa sawit, tapi karena kegigihan Pak Andreas untuk minta Sarlin pulang dan sekolah lagi di Sebatik, akhirnya setelah lulus sekolah Sarlin bisa jadi polisi sekarang. Nah itu adalah bentuk keberhasilan para pejuang pendidikan di sana. Selanjutnya, iya. Di sana itu anak-anak seperti yang digambarkan Pak Damar tadi ya, mereka itu anak-anak naturalis yang punya tenaga luar biasa gitu. Jadi mereka senang berinteraksi di alam, senang berada di alam, dan mereka juga anak-anak yang membantu pekerjaan orang tuanya di kebun kalau mereka selesai pulang sekolah. Mereka juga punya keunikan ya, karena mereka ini mengenal 3 bahasa Indonesia, Malaysia, dan Timur, karena mereka kan orang tuanya dari suku Timur. Malaysia karena orang tuanya juga pernah bekerja di Malaysia, dan stasiun TV yang sinyalnya terjangkau itu lebih mudah stasiun TV Malaysia. Jadi mereka ada beberapa rumah yang punya TV, kita nontonnya siaran TV Malaysia. Jadi ketika mereka berbicara atau bercerita dalam bahasa Indonesia, ada tugas bahasa Indonesia, mereka suka campur-campur 3 bahasa tersebut, dan mereka masih kadang-kadang bingung mata uang saya tuh apa ya, rupiah atau ringgit ya gitu, karena mereka menggunakan mata uang itu sedari kecil, jadi mereka kadang-kadang kurang tahu bedanya. Oh ternyata mata uang kita rupiah ya gitu. Kurang lebih seperti itu kondisi anak-anak di sana. Selanjutnya, nah, apa sih yang saya dapatkan setelah jadi pengajar muda? Yang saya dapatkan itu ternyata saya baru tahu Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa. Mungkin kita saat sekolah kita tahu pulau-pulau besar di Indonesia ada pulau apa aja, tapi ketika saya pergi ke Kalimantan saya sadar oh ternyata kondisi di Pulau Jawa dengan di pulau lainnya itu berbeda ya gitu. Saya baru bisa melihat secara langsung di sana gitu. Dengan keterbatasan yang ada di sana, teman-teman dituntut harus bisa sama gitu loh, standar pendidikannya seperti di kota gitu. Di sana tetap ada ujian nasional dan lain sebagainya gitu. Jadi anak-anak dengan kondisi seperti itu di sana tetap harus mengikuti standar pendidikan yang dibuat di Indonesia. Itu luar biasa sekali menurut saya. Terus saya juga lebih mengenal diri sendiri karena pada saat ikut program Indonesia Mengajar, saya ini dilepas sendiri di di satu desa gitu, terpisah dari teman-teman saya. Walaupun kami berdelapan satu kabupaten, tapi kami ditempatkan sendiri-sendiri di desa. Di sana saya harus berdinamika dengan penduduk dan situasi alam seorang diri, seperti itu. Halo? Masih terlihat ya? Terus, ini saya juga belajar nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang lain. Ya di Kampung Lordes saya bersyukur dengan
hal-hal kecil yang bisa saya nikmati tiap hari. Misalkan ketika hujan turun, saya tidak perlu mandi di sungai atau mencuci di sungai. Terus ketika ada warga yang dapat daging babi, kita bisa makan bersama gitu, makan daging gratis sekali-sekali gitu. Dan ketika kita bisa makan setiap hari itu kita sangat bersyukur walaupun menu makanannya itu aja gitu. Dan menu itu tuh yang jadi menu mewah bagi saya karena sampai saat ini tuh saya masih mencari-cari dan kangen dengan menu yang tiap hari saya makan di sana selama 1 tahun. Dan kadang-kadang sulit juga dapatnya di tempat saya sekarang. Terus saya juga dapat mengelola ekspektasi di mana walaupun kita merencanakan sesuatu hal dengan sebaik mungkin, itu bisa saja tidak terjadi sesuai rencana. Misalkan ide kita belum bisa diterima oleh warga di sana, terus ketika kita bersinggungan dengan alam, kita harus berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Ketika hujan dan longsor, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunda perjalanan. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman saya di Pulau Sebatik, Kampung Lordes. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Astrid. Oke, suatu pengalaman yang luar biasa banget. Satu nusa, Satu bangsa. Satu bangsa. Satu bangsa. ulang lagi ya. Satu nusa. Satu bangsa. Jadi kita menyadari bahwa Indonesia itu dari Aceh sampai Papua, kemudian dari atas utara sampai ke selatan begitu ya. Di atas tadi ada Pulau Sebatik dan seterusnya itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ke Kak Astrid nih. Saya beri kesempatan, ada 2 orang, siapa yang akan bertanya? Silahkan angkat tangannya. Kalau ada yang bertanya. Oke, Nabila. Oke, silahkan Nabila. Saya izin nanya ya. Silahkan. Saat pertama kakak ngajar di Kalimantan, ada nggak hal yang buat kakak kaget gitu? Mungkin karena budayanya yang beda. Saat pertama ngajar di sana, tentu selain saya harus menyesuaikan diri, karena saya bukan guru, jadi saya harus belajar mengajar. Di sana juga saya kaget dengan kondisi sekolahnya ya. Oh ternyata kondisi sekolahnya seperti ini gitu. Walaupun mungkin udah ada bangunannya nih, lebih mending nih daripada tempat Pak Damar. Dan waktu pengalaman pertama kali saya ke sana, selain situasi seperti itu yang saya kaget, saya juga ada punya pengalaman karena di sekolah itu juga setiap hari Sabtu ya rutin kita bersih-bersih sekolah karena nggak ada petugas kebersihan di sana atau tukang kebun. Nah, anak-anak di sana tuh terampil sekali loh. Mereka membabat rumput gitu ya, pakai parang gitu bawa ke sekolah. Itu waktu itu saya sempat kaget gitu ya, histeris ke Bapak Ibu guru di sana. Bapak ini anak-anak bawa benda-benda tajam ini Bapak gitu ke sekolah gitu. Ternyata itu mereka sudah biasa lakukan karena mereka biasa membantu orang tuanya berkebun gitu. Itu salah satu pengalaman dan cerita tentang saat pertama kali saya berada di sana gitu. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, siapa ini? Alden. Oke, silakan Alden. Kalau saya ingin tanya, kalau sekolah di situ pada saat pandemi COVID-19 bagaimana ya? Iya. Wah, ini mungkin karena saya tidak ada di sana secara langsung, saya bisa memberikan gambaran ketika saya berada di sana ya. Makasih Alden pertanyaannya. Saya merasa ketika situasi sekolah yang pandemi COVID-19 ini, anak-anak di sana pasti kesulitan untuk belajar karena gadget itu tidak semua orang punya di sana gitu. Mama saya sendiri punya anak SMP, SMA, mungkin sekarang ya, Ina udah SMA. Itu kita di sana nggak punya gadget, jadi pasti akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran daring di sana. Walaupun di sana juga sudah ada internetnya tuh kurang stabil, jadi naik turun. Dan update yang saya dapatkan di grup sekolah, karena sampai sekarang saya masih bergabung itu, mau tidak mau Bapak Ibu guru tetap menyempatkan diri datang ke salah satu wilayah rumah gitu. Misalkan rumahnya di Bukit Menangis, nanti Bapak Ibu gurunya ke sana dengan memberikan
tugas-tugas atau semacam PR gitu ya untuk dikerjakan, lalu nanti dikumpulkan kembali. Dan ketika ujian kemarin juga dapat info di grup itu Bapak Ibu orang tua murid datang ke sekolah untuk ngambil soal-soalnya dan mengerjakan di rumah, lalu nanti Bapak orang tua muridnya mengembalikan lagi soalnya ke rumah karena kita nggak bisa pakai video conference seperti ini. Itu situasi yang terjadi di sana. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi maaf untuk sesi tanya jawab saya batasi karena kita terbatas waktunya. Nah, kita sudah sampai di mendekati akhir. Nah, untuk mendekati akhir ini mungkin ada pesan-pesan dari Kak Damar dan juga Kak Astrid untuk teman-teman yang ada di SMP Mondial ini. Kepada Kak Damar, saya silakan dulu Kak Damar. Oke, siap. Teman-teman. Siap, oke. Dari pengalaman yang tadi saya ceritakan, juga Kak Astrid ceritakan, kurang lebih ceritanya hampir sama ya. Kita yang ada di Jawa ini sangat beruntung dengan fasilitas yang lengkap, terutama untuk pendidikan ya, kita sangat bersyukur sekali. Dan mestinya ini menjadi penyemangat kita semua untuk berprestasi, tetapi juga berkontribusi untuk negara yang kita cintai ini sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa, terutama saat ini ketika kita sedang merayakan Sumpah Pemuda. Begitu Pak Tri. Baik, terima kasih Mas Damar. Untuk berikutnya, pesan dari Kak Astrid untuk teman-teman. Silakan Kak. Iya, setuju sekali dengan Pak Damar. Jadi teman-teman di sini yang punya istilahnya privilege karena teman-teman ada di tempat kondisi yang lebih baik daripada teman-teman di daerah. Harapannya teman-teman bisa lebih semangat belajar, lebih giat dan bersyukur atas apa yang teman-teman miliki saat ini, dan syukur-syukur nanti teman-teman bisa juga ikut jadi pengajar muda atau memberikan kontribusi lainnya yang teman-teman bisa lakukan untuk teman-teman kita di daerah. Nah, gitu. Jadi kontribusi tidak harus jadi pengajar muda, kontribusi tidak harus kita terjun ke daerah, tapi yang teman-teman bisa lakukan secara sederhana itu sangat berarti dan bermanfaat untuk teman-teman kita yang ada di daerah. Terima kasih Pak Tri, Bu Vale, Kak Damar. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Kak Damar dan Kak Astrid atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dan mau berbagi pengalaman. Kami sangat berterima kasih. Dan teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Damar dan Kak Astrid tadi dapat kita wujudkan ya. Kita dapat tidak mau kalah dengan Kak Damar dan Kak Astrid untuk ikut terlibat mewujudkan isi Sumpah Pemuda, untuk ikut memajukan Indonesia, tentunya dengan semangat persatuan dan kesatuan. Oke, betul banget Ismail. Nah, karena ini sudah habis waktunya, maka saatnya sekarang kami untuk undur diri. Sekali lagi, satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, Bangsa. Oke, baik, terima kasih semuanya. Dan waktu kami kembalikan kepada Alden dan Rista. Silakan. Oke, terima kasih Pak Tri, Bu Val, dan Kak Damar dan Kak Hendrika. Oke, Riz, tadi talk show-nya sangat menginspirasi ya. Oh iya, tadi saya belajar banyak banget dari talk show itu. Terima kasih kakak-kakak atas ilmu yang telah diberikan.